Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan, saya Dina Adelina STMeng, dosen tetap Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah TKM 0402 dan diberikan kepada mahasiswa semester 5. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali masing-masing pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2 membahas tentang prinsip, konsep dasar, mekanisme perhitungan, serta aplikasi unit operasi pemisahan dalam industri kimia. Fokus utama materi yang dipelajari terbagi menjadi 4 topik besar, yaitu adsorpsi, ion exchange, ekstraksi, dan distilasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain ada CPL 02 dan CPL 03, tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis prinsip-prinsip operasi adsorpsi, ekstraksi, baik itu ekstraksi padat cair atau leaching, dan ekstraksi cair-cair. Untuk mencapai target tersebut, materi telah dirancang dalam beberapa sub CPMK. Khusus pada cuplikan video pembelajaran hari ini, kita akan berfokus pada sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis prinsip operasi ekstraksi secara spesifik pada materi ekstraksi padat cair atau leaching. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan model Case Based Learning atau pembelajaran berbasis kasus. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, metode yang saya gunakan di kelas meliputi penjelasan ceramah interaktif dan diskusi kelas. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat langsung diunduh oleh mahasiswa di sistem e-learning Unpam, yaitu Mentari. Untuk pendekatan luring interaktif dengan slide presentasi visual. Referensi utama yang digunakan adalah buku ajar Operasi Teknik Kimia 2 karya saya sendiri dan literatur lainnya seperti buku Genkoplis, serta integrasi jurnal penelitian saya terkait rekayasa dan ekstraksi bahan alam. Terkait interaction, proses belajar mengajar melibatkan komunikasi 2 arah melalui diskusi kelas, tanya jawab, recall knowledge, dan pemanfaatan perangkat digital seperti scan QR code langsung di kelas. Terkait assessment, saya juga menggunakan assessment formatif
berupa pretest dan posttest interaktif untuk evaluasi proses serta tugas. UTS dan UAS saya gunakan untuk asesmen sumatif. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka saya bersama mahasiswa Teknik Kimia Universitas Pamulang pada pertemuan keempat dengan materi ekstraksi padat cair atau leaching. Selamat menyaksikan. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pagi ini sudah semangat semua ya. Sepertinya supaya lebih semangat lagi, saya akan pantun pembuka dulu ya. Baik. Jalan-jalan ke kota tua. Tidak lupa membeli terasi. Selamat datang di kelas OTK 2. Mari semangat kita belajar ekstraksi. Oke, baik. Udah semangat ya? Oke. Kita berjumpa di mata kuliah ekstraksi padat cair atau yang disebut sebagai leaching pertemuan keempat ya. Ini saya absen dulu. Siapa yang belum hadir? Hadir semua ya? Oke, baik. Kalau sudah hadir semua. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk lebih dalam, ini ada motivasi dulu ya supaya lebih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Jadi tantangan terbesar dalam belajar bukanlah memahami materi, tetapi menemukan kegembiraan dalam prosesnya. Oke, jadi ini ada sub CPMK untuk materi ekstraksi padat cair atau leaching pertemuan keempat. Setelah kelas ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis prinsip operasi ekstraksi secara spesifik pada materi ekstraksi padat cair atau leaching. Ya, oke. Minggu lalu kita sudah belajar materi terkait ekstraksi ya. Masih ingat? Masih ya? Ya. Minggu lalu kita belajar tentang ekstraksi. Kita sudah belajar apa itu ekstraksi, kemudian bagaimana cara memilih pelarut yang baik ya. Kira-kira ini kenapa kok belajar ekstraksi itu penting? Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Oh, silakan Dimas. Kenapa belajar ekstraksi itu penting? Karena menurut saya ekstraksi itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, Ibu. Jadi misal kita mau mengambil suatu senyawa dari sampel, maka perlu teknik khusus seperti itu, Ibu. Baik, sudah bagus sekali ya Dimas jawabannya. Ya, mungkin tadi pagi ada yang sebelum berangkat kuliah ngopi dulu atau ngeteh dulu? Ya, ngopi atau ngeteh ya. Itu adalah salah satu contoh dari ekstraksi atau ekstraksi padat cair ya. Kan kalau kita bikin teh itu ada tehnya kemudian dituang dengan air panas ya. Nah, ini adalah materi minggu lalu. Kita sudah belajar ekstraksi, ada umpan, ada pelarut, ada ekstrak, dan ada rafinat. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk materi ekstraksi padat cair atau leaching, ini saya ada pretest dulu ya. Silakan bisa dikeluarkan HP-nya untuk scan QR code-nya. Silakan bisa dicoba ya. Sudah bisa semua untuk scan QR code-nya? Sudah ya, silakan ada soal. Silakan dicoba dulu dikerjakan. Baik, ini akan saya tampilkan hasilnya. Wah, ini sudah ada yang menjawab ya, beberapa ini ada yang menjawab menguapkan pelarut dari larutan di 50%. Ada lagi yang mau jawab? Oke, ini bertambah ya. Jadi 67% menjawab melarutkan zat terlarut dari bahan padat menggunakan pelarut. Ini masih ada 33%. Oke, nggak apa-apa. Karena ini adalah sifatnya pretest ya. Jadi saya mau tahu sebelum kita belajar lebih jauh lagi ya terkait materi leaching. Baik, bisa dilanjutkan? Oke. Nah, ini tadi sempat saya singgung
yang tadi pagi ngopi atau ngeteh. Jadi ekstraksi padat cair atau leaching ini adalah proses pemisahan zat pelarut, zat yang akan kita ambil, sesuatu yang berharga menggunakan pelarut tertentu yang cocok. Jadi kita akan kita ambil ekstraknya seperti itu ya. Baik, jadi di sini ada 3S ya. 3S ini bukan senyum sapa salam ya. Saya akan menuliskan di papan tulis ya. Baik, jadi 3S di sini adalah solid, solvent, dan solut. Ini adalah fondasi yang kalian harus pahami dulu sebelum belajar ekstraksi. Solid ini adalah padatan. Kalau kita bikin teh tadi atau kopi, yang menjadi padatannya adalah bubuk kopinya. Yang menjadi solvent adalah air panas ya. Kemudian yang menjadi solut adalah air tehnya atau air kopinya itu sendiri. Ini ya yang kita harus pelajari ya. Baik, jadi kita akan belajar terkait metode ekstraksi padat cair atau leaching. Yang pertama yaitu menggunakan soklet ya, metode soklet. Tentu saya kira kalian sudah tidak asing lagi dengan metode soklet ini ya. Jadi nanti akan ada pelarut yang ada di labu takarnya, labu ukurnya, kemudian zat yang akan kita ambil itu dimasukkan ke dalam timbelnya ya. Lalu kita panaskan, kemudian pelarut tersebut akan didinginkan menggunakan kondensor dan akan membasahi zat yang akan kita ambil ya. Kemudian dan seperti itu disirkulasikan secara terus-menerus. Tentu ketika sebuah metode ini kita gunakan akan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya tentu ini cukup efektif ya, karena pelarut itu disirkulasikan secara terus-menerus sehingga kita tidak membutuhkan terlalu banyak pelarut ya. Kemudian cukup efisien karena tersirkulasi. Kalau kekurangannya apa kira-kira? Kekurangannya itu pelarutnya masih bisa tercampur di labu itunya sama sampel lah. Oke, bisa ya. Jadi perlu dididihkan kembali untuk menguapkan pelarut. Oke, tepat sekali ya Dimas. Jadi memang kita harus pisahkan kembali nanti ya. Kekurangannya karena metode soklet ini pelarutnya dipanaskan, kita juga tidak bisa menggunakan untuk zat-zat yang bersifat termolabil ya. Jadi zat-zat yang tidak tahan panas. Contohnya apa? Contohnya bisa antioksidan pada bunga telang ya. Oke, yang kedua ini ada metode maserasi. Ini metode yang cukup sederhana ya, karena zat yang akan kita ambil itu cukup direndam menggunakan pelarut yang cocok ya dengan waktu tertentu. Nah, bagaimana mekanisme cara kerjanya? Pelarut itu nanti akan masuk ke dalam dinding sel dan akan menembus ke dalam sel yang kaya akan zat aktif. Misalnya di zat aktif itu mengandung antioksidan. Nah, itu akan bercampur dengan pelarutnya ya. Kemudian setelah dia bercampur akan terjadi proses pelarutan di situ ya. Jadi zat aktifnya itu akan larut ke dalam pelarutnya. Kemudian proses ini akan bisa berhenti ketika apa? Ketika larutan ini jenuh ya, sudah jenuh, maka sudah terjadi kesetimbangan di situ. Oke. Nah, ini ada transfer massa pada proses leaching. Jadi laju transfer massa solut A, tadi sudah paham ya, solut A itu artinya zat yang akan kita ambil. Misalnya Misalnya kedelai. Kedelai itu kan mengandung minyak. Kita akan ekstrak minyak dari kedelai. Jadi minyaknya itu yang disebut sebagai solut. Ya, zat yang akan kita ambil. Solut A yang dilarutkan dalam larutan dengan volume V, ini kita bisa cari menggunakan persamaan 1281 Na per A sama dengan KL kali CaS min Ca ya. Oke. Baik, ini kesetimbangan proses leaching ya. Konsentrasi inert atau insoluble solid dalam campuran larutan atau campuran selari dapat dinyatakan dalam satuan kilogram. Nah, ini kita bisa cari menggunakan persamaan N sama dengan kilogram B per kilogram larutannya ya. Jadi B ini adalah solidnya ya. Kita akan mencari berapa sih padatan yang ada di dalam larutan itu sendiri di antara solut dan solventnya ya.
Nah, kita akan belajar terkait bagaimana ini nanti menentukan overflow liquid dan underflow. Jadi kita tahu dulu bahwa komposisi solut A dalam liquid ini dinyatakan sebagai fraksi massa, di mana XA adalah fraksi massa solut A pada overflow liquid. Jadi kalau kita belajar XA ini adalah overflow liquidnya, artinya di overflow ini tidak ada padatan di situ ya, tidak ada ampasnya ya, di situ hanya ada solut dan solventnya saja. Sedangkan Ya ini adalah fraksi massa A pada underflow liquid. Jadi kita bedakan menjadi dua, ada overflow dan ada underflow. Kalau overflow itu isinya hanya larutannya saja atau cairnya saja, tapi ketika berada di underflow itu masih ada padatannya ya. Misalnya si santan ya. Ketika kita memeras santan kan ada solut yang meluap ya. Itu adalah XA. Nah, ketika kita peres itu kan tidak semua solut itu keluar ya. Jadi akan ada underflow di situ. Artinya solut yang terjebak di dalam ampas santan tersebut ya. Nah, ini ada diagram kesetimbangan proses leaching ya. Baik rekan-rekan mahasiswa, mari kita bayangkan diagram ini sebagai peta perjalanan zat terlarut ya. Di sini akan ada dua sumbu ya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Di sumbu ini ada gambar A dan ini gambar B. Gambar A ini ketika XA sama dengan YA. Sedangkan yang B ketika XA tidak sama dengan YA. Tadi sudah saya jelaskan ya, apa itu XA dan apa itu YA ya. Sudah paham tadi? Ya, baik, jadi kita bisa lanjutkan ke diagramnya ya. Baik, di sini akan ada apa perbedaan dari dua gambar ini? Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Perbedaannya terletak pada yang gambar A itu garisnya lurus, sedangkan gambar yang B garisnya dia sedikit miring. Oke, sudah tepat ya Ayla ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang A ini garis putus-putus atau disebut sebagai Thailand ya. Thailandnya ini lurus, sedangkan yang B ini Thailandnya miring ya. Jadi kalau yang A ini adalah ceritanya ini adalah kondisi ideal, sedangkan yang B ini adalah kondisi nyata. Tadi kita tahu bahwa sumbu X-nya ini adalah XA, YA. Jadi ada dua dua absis ya, ada XA, ada YA. Sedangkan yang sumbu Y-nya ini adalah padatannya, kilogram padatan di rasio padatan dibandingkan dengan rasio larutannya. Nah ini adalah garis overflow di sini. N versus XA overflow. Artinya di sini sudah tidak ada padatan lagi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa N di sini adalah 0. Sedangkan ketika pada kondisi underflow ini ada masih terdapat padatan. Nah, kalau kita lihat underflow-nya ini atau N-nya ini tinggi, artinya apa? Artinya masih ada banyak padatan di dalam daripada cairannya. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat gambar yang B, kondisi yang tidak ideal. Kondisi tidak ideal ini biasanya terjadi karena apa? Karena misal waktu kontaknya kurang ya, waktu perendamannya, waktu ekstraksinya kurang, atau zat terlarutnya itu memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga tidak bisa sulit untuk diekstrak. Seperti itu ya. Baik, ini ada contoh soal ya. Kita diminta untuk menghitung berapa nilai N dari proses tersebut. Tadi masih ingat persamaannya? Ya. N sama dengan kilogram B per kilogram cairannya ya. Jadi A plus kilogram C. Kilogram B-nya berapa di situ? 28 kilo ya, dibagi dengan kilogram A 12 kilogram ditambah 20. Jadi berapa ini hasilnya? Baik, jadi ini hasilnya 0,875. Jadi kita bisa menghitung nilai N-nya dari persamaan ini ya. Oke.
Baik, selanjutnya kita belajar terkait aplikasi di industri ya. Aplikasi ekstraksi pada cair di industri yang pertama ini ada di industri pangan ya. Mungkin kita tahu ada gula dari buah bit. Nah, itu contoh dari ekstraksi juga ya. Kemudian apalagi kalau di industri pangan? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Krisna. Jawabannya ini dari polifenol dari teh. Oke, sudah tepat sekali ya. Ini bisa menjadi salah satu contoh ekstraksi pada cair di industri. Selanjutnya masih ada di dunia farmasi, kemudian di pertambangan ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, supaya kalian tidak hanya membayangkan teorinya saja, mari kita lihat visualisasi 3D dari sebuah alat bernama Boltzmann Extractor ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah salah satu contoh nyata penerapan moving bed leaching ya, skala besar di industri kimia. Nah, silakan disimak ini bagaimana pergerakan padatan dan pelarutnya. Nah, tadi sudah melihat ya gambaran atau video 3D dari alat ekstraktor tadi. Kalau kita lihat padatannya atau solidnya itu bergerak secara terus-menerus ya, tidak hanya diam. Nah, ini yang akan membuat proses ekstraksi itu menjadi lebih efektif ya, karena padatannya itu tidak hanya diam, sehingga dia berkontak dengan solvennya secara terus-menerus, sehingga nanti hasilnya bisa lebih efisien. Baik, setelah melihat video ini, kita lihat ya, antara aliran padatan dan aliran solvennya. Bagaimana arahnya? Siapa yang mau menjawab? Ini, bagaimana arah antara solid dan solvennya? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Silakan Raisa. Jadi arahnya itu dia counter current karena solid sama solvent itu berlawanan. Oke, sudah tepat sekali ya Raisa jawabannya. Baik, rekan-rekan mahasiswa di sini saat ini sedang tren kosmetik yang berbahan alam ya, bener ya. Nah, ini saya ambil dari jurnal saya sendiri terkait micellar water dari bunga telang. Nah, jadi ekstraksi yang saya gunakan di sini metodenya adalah metode maserasi ya, karena bunga telang ini bersifat termolabil, dia tidak tahan dengan suhu tinggi sehingga cukup direndam saja menggunakan etanol 70%. Nah, ini akan kita ambil zat aktifnya ya, nanti akan kita gunakan untuk micellar water. Jadi nanti micellar waternya warnanya juga cantik ya, warnanya biru ya, menarik ya. Nah, sebelum saya ekstraksi menggunakan pelarut, si bunga telang ini saya keringkan dulu menggunakan oven ya. Kemudian setelah itu dihaluskan. Nah, dihaluskan baru diekstraksi. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok bunga telangnya ini kita dihaluskan dulu? Nah, ini kita haluskan dulu bunga telangnya supaya memperluas luas permukaannya, sehingga nanti proses ekstraksinya juga bisa menjadi lebih efektif ya, daripada kita hanya menggunakan bunga telang yang utuh ya, seperti itu ya. Jadi luas permukaan ini memang berpengaruh untuk proses ekstraksi. Nah, ini kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar leaching, sudah belajar diagram kesetimbangan ya. Jadi leaching ini adalah proses pemindahan komponen terlarut solut dari matriks padat ke dalam pelarut cair atau solvent ya. Kemudian keberhasilan suatu proses leaching ini juga ditentukan oleh luas permukaan atau ukuran partikel yang sudah saya sampaikan tadi ya di kasus bunga telang. Kemudian ada selektivitas pelarut, suhu operasi, dan efektivitas pengadukan ya atau agitasi. Nah, setelah mempelajari teori hari ini terkait proses leaching, mana proses leaching yang saudara ini sering temui di rumah atau lingkungan sekitar selain menyeduh kopi atau teh? Coba siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Silakan Niswa. Salah satu yang paling sering ditemui itu salah satunya santan kelapa sama infused water Bu. Oke, tepat sekali ya. Kita meres santan itu juga salah satu contoh dari ekstraksi pada cair ya, karena kita berikan airnya dulu seperti itu ya. Oke, baik. Setelah belajar, ini saya akan mencoba evaluasi singkat ya. Silakan
Kita lihat gambar ini. Nah, berdasarkan faktor penentu laju leaching yang sudah kita pelajari, manakah bentuk bahan baku yang digunakan dalam riset micellar water tadi supaya lebih mempercepat proses ekstraksinya, yang gambar kiri atau kanan? Oke, baik, sudah tepat sekali ya. Ini bagus sekali kelas ini saya kira. Oke, selanjutnya ini ada tugas ya. Silahkan, tugasnya adalah mencari jurnal internasional atau nasional mengenai aplikasi unit operasi leaching skala industri. Ini ya. Bisa di industri nabati atau industri emas atau pemurnian gula. Nah, tugasnya adalah membuat skema aliran proses atau PFD sederhana dari jurnal tersebut. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di e-learning ya, minggu depan ya, maksimal pukul 10. Oke, ada pertanyaan hari ini terkait materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, terkait tugasnya sudah jelas? Paham ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah pagi ini saya akhiri. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak asesor yang saya hormati, demikian cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Besar harapan saya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.